Hai hai hai, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Anak-anak sudah siap ya? Mari kita mulai. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Udin, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Kemudian Edo berkata, wah iya, airnya juga tergenang. Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Lalu Badu menjawab, membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Lalu Edo menjawab, aku kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Lalu Badu menjawab, betul Din, sudah biarkan saja. Udin lalu berkata, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Lalu Edo berkata, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Itu usul si Edo. Kemudian Edo menjawab, aku setuju Do. Badu ikut menjawab, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, ini adalah percakapan Udin, Badu, dan Edo. Jawablah pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Menurut anak-anak bagaimana gotong royong di masyarakat? Pastinya sangat diperlukan karena dengan bergotong royong akan ada persatuan dan pekerjaan akan terasa ringan. Pertanyaan yang kedua, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ada ya anak-anak ya. Yang ketiga, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Coba anak-anak sebutkan. Ini ya, si Badu berkata, membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Nah, di sini dia menolak. Lalu ada perkataannya Edo. Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan berat. Ini juga merupakan kalimat penolakan. Soal keempat, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Coba sebutkan dalam percakapan tadi yang merupakan kalimat persetujuan. Udin kemudian berkata, aku setuju Do. Lalu Badu juga, aku juga setuju jika demikian. Jadi kata setuju menunjukkan kalimat persetujuan. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Jadi kalau lingkungan kita bersih, kita juga akan merasa nyaman ya anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada percakapan masyarakat sedang melakukan gotong royong. Di sini ada keluarga Lani. Maaf,
kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Lalu masyarakat sekitar menjawab, baik Pak, tidak apa-apa. Nah, itu jawab dari Pak RT ya, sebagai wakil dari masyarakat. Lalu gambar di bawahnya, Pak RT mengajak masyarakat untuk bekerja bakti agar untuk beristirahat sejenak. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, sila pertama tadi berhubungan dengan toleransi beragama, ibadah kita kepada Tuhan. Maka ini yang menunjukkan sila pertama adalah gambar yang pertama ya, memberi kesempatan orang lain untuk beribadah. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, sila kedua Pancasila berbunyi, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan dan beradab itu di sini sesuai dengan gambar yang kedua. Kenapa? Kalau kita bekerja bakti, kita akan capek. Nah, rasa kemanusiaan itu tumbuh ketika kita memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak, lalu nanti bisa dilanjutkan lagi kerja baktinya. Jadi ini menerapkan sila kedua Pancasila. Nah, di sini kita masih ingat bahwa Pancasila memiliki lambang dan bunyi yang berbeda-beda tiap silanya. Kita sudah belajar sila pertama, sila kedua yang kita lakukan di masyarakat. Contoh pengamalan sila ke-1 dan kedua Pancasila di masyarakat. Nah, di sini ada contohnya. Sila pertama lambangnya adalah bintang. Contoh pengamalannya, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Kemudian memberi kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Kemudian ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Ini adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Selanjutnya sila kedua, pengamalan sila kedua yaitu menyapa tetangga saat berpapasan, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan, menolong sesama, dan menjenguk tetangga yang sakit. Ini adalah rasa kemanusiaan, jadi sesuai sila kedua Pancasila. Lingkungan rumah Udin sudah bersih kembali. Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman. Lakukan gerakan-gerakan di bawah ini dengan percaya diri. Nah, setelah mereka kerja bakti, anak-anak melakukan kegiatan ini. Ini kegiatan apa ya? Gambar yang pertama adalah melompat dengan satu kaki. Coba nanti anak-anak bisa praktekkan ya. Lalu gambar yang berikutnya, meloncat dengan dua kaki. Apa perbedaan melompat dan meloncat? Nah, ada bedanya anak-anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, lompat atau melompat adalah melakukan gerak dengan mengangkat kaki ke depan dan dengan cepat menurunkannya lagi. Sedangkan meloncat adalah gerakan melompat yang dilakukan dengan kedua atau keempat kaki secara bersama-sama seperti katak dan kelinci.
Nah, ini jadi perbedaan antara melompat dan meloncat. Nah, di sini ada kegiatan meloncat dan melompat dapat kita lakukan dengan permainan engklek atau tapak gunung. Apakah anak-anak tahu permainan ini? Apakah anak-anak pernah memainkan permainan ini? Anak-anak bisa memainkan dengan teman-teman ya. Baik, begitu anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Dadah.